Hari ini nggak ngaji dulu. Tadinya yang Didi mau pulang, tapi hujannya begini. Berarti kan mau nyolong di sini. Jadi ya sudah. Perempuan juga nggak, istri juga nggak ngechat kan. Nah, jadi ya udah. Nah. Apa? Ada pertanyaan? Diskusi aja dah. Diskusi aja. Ngopi, ngobrol perkara iman. Apa? Apa, Bir? Hah? Apa? Apa ini nggak jelas? Lagi pertanyaan. Yang jaga pom bensin tas sisa mangkat maning beli kan ah? Siapa kan arahnya kah? Fadil. Kalau ada perempuan mau daftar bilang aja. Daftar aja dulu konfirmasi Kang Didi. Nanti biar Kang Didi jumlah ada berapa orang ya. Dan jangan berharap satu tempat. Nah, bahkan musrifnya juga kayaknya bukan Kang Didi ya. Artinya Kang Didi hanya nengok ya. Dan musrifnya mungkin ya nanti aja kita lihat siapa ya. Dan bagaimana caranya ya. Kalaupun memang mesti Kang Didi mungkin jaraknya agak jauhan ya. Merem juga kayaknya Kang Didi. Nah, khawatir hafalannya bukan hilang ya, sengsol kali hafalannya. Kok nyampe segitunya sih Ang radikal? Enggak radikal ya. Insya Allah kalau istiqomah jaga mah, istiqomah murojaahnya tertib ya, itu enggak terlalu berpengaruh besar. Yang berpengaruh besar itu murojaahnya enggak tertib ya. Jadi sehari ada target misalnya satu surat, sehari satu surat kalian murojaah ya. Sehari 2 juz targetnya gitu. Sehari 1 juz cepat loh ya. Waktu itu cepat kalau digunakan untuk ketaatan ya. Coba aja kalian hafalnya nyampe berapa surat tuh. Target dari subuh, dari jam 4 sampai jam 6 ya. Dari jam 4 sampai jam 5 misalnya, setelah sholat subuh misalnya, untuk murojaah ya sudah murojaah, jangan nambah hafalan ya. Nanti nambah hafalannya di waktu yang lain, bebarengan dengan Ang Didi kah ya, waktu kalian ngaji tuh di teras, atau waktu lain di teras itu waktu murojaah store hafalan kalau bisa. Kalau nggak bisa karena waktunya repot dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa di teras bikin hafalan. Tapi biasanya kalau dadakan bikin hafalan di teras itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak jadi hafalannya, kemungkinan kedua setornya besok, atau kemungkinan ketiga dia nyetor tapi bingung nyetornya. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu ya. Makanya kalian harus punya, pertama waktu untuk murojaah hafalan yang lama, kedua waktu untuk membuat hafalan yang baru ya, minimal 2 itu. Ketiga, datang ke Ang Didi itu untuk murojaah hafalan yang mau disetor ya. Kemudian setelah setor kan masih banyak waktu tuh, terserah gunain mau apa aja ya, mau murojaah hafalan yang lama atau mau bikin lagi hafalan buat setoran besok ya. Jadi bebas sebenarnya metodenya ya. Kalau pengen mau pusing mau adu mental ya dadakan, nggak apa-apa di situ di teras ya. Sebenarnya nggak masalah metode itu yang mana aja, metode itu seperti apa saja. Yang terpenting tadi ada waktu murojaah dan ada waktu membuat hafalan baru. Itu sebenarnya ya. Yang pokoknya itu murojaah
membuat hafalan yang baru. Adapun metode menghafal seperti yang Angdi dijelaskan kemarin panjang lebar. Satu ayat disangkut pautkan dengan ayat yang di bawah, terus sangkut paut dan seterusnya. Ya, serah. Kalau sholat maghrib itu gimana? Maksudnya kadang tuh dia tuh mundur atau maju tuh gimana? Nggak usah mundur. Maksudnya gimana? Kan kita Kalau dia sudah jadi makmum, ya berarti dia makmum meskipun imamnya sudah salam. Ya, kalau datangnya bareng-bareng 2 orang, nggak usah mundur, sudah dua-duanya makmum aja. Karena syarat jamaahnya sudah terpenuhi, imam di depan. Kecuali datang lagi yang masbuk yang baru, dia berdiri karena dia belum selesai, kemudian ditepok lewat belakang, itu nggak apa-apa, dia imam, keraskan saja suaranya yang di depan. Jadi kalau datangnya bareng-bareng 5 orang, kita bayangkan 5 orang datang bareng-bareng masbuk, ya, header nih, milih imamnya mana nih, saling mundur nanti, saling batal. Kalau seandainya metode itu diterapkan, itu justru bikin rentan batal, ya. Bareng-bareng 5 nih, imam sudah salam, yang 5 ini kan belakangan nih, akhirnya berdiri semua, akhirnya bingung nih siapa yang jadi imam, mundur semua ke belakang. Kalau seandainya metode itu diterapkan, ya itu malah bikin rentan batal. Sudah, lanjut aja, 5-5 itu sholat sendirian, sempurnakannya, ya, syarat jamaahnya sudah dipenuhi dengan imam yang di depan. Lebih baik seperti itu, ya. Meskipun tidak membatalkan kalau dia mundur ke belakang, itu namanya jamaah berantai. Khawatir nih rentan batal, ya. Angdini nggak menganjurkan seperti ini, ya. Ya. kalau ditepuknya terus-terusan masuk terus aja ke belakang gimana? Itu ya tadi makanya kata Angdini, ya. Kalau jamaah itu dia sholat sendiri, datang satu, Sampai selesai maka berdiri di belakang, ya kan? Datang orang kedua, berdiri di tengah, yang kanan mundur ke belakang, ya. Kayak gitu nggak kalian? Ya. Datang ketiga di sebelah kiri, ya. Seperti itu seterusnya, tetap imam satu. Tapi kalau jadi masalah kayak tadi, 2 orang, ini selesai, ini berdiri lagi, belakang ditepok lagi, nggak apa-apa. Itu bukan jamaah berantai. Jamaah berantai itu yang kayak tadi yang disebutkan, ya, dia bareng-bareng jadi makmum, kemudian bareng-bareng berdiri untuk menyempurnakan, tapi yang sebagian itu ke belakang. Ini nggak batalin sholat, tapi rentan batal kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Didi nggak menganjurkan ini, ya. Enggak, terserah, ya. Tapi kita lihat dulu, ada beberapa kemungkinan, ya. Ada beberapa pilihan. Dia masbuk dengan makmum yang lama, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua, dia bikin jamaah lagi juga nggak masalah. Ya, paham ya? Tapi kalau seandainya ada satu jamaah yang sedang melaksanakan sholat dalam masjid, nggak boleh kita bikin jamaah lagi, paham nggak? Jamaah sedang berlangsung nih, sedang berlangsung, kita buat jamaah lagi di belakang, nggak boleh. Itu menandakan, ya, terpecah belahnya Islam, paham ya? Ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, kemudian kita buat jamaah, itu nggak apa-apa. Meskipun ada masbuk di belakang, yang penting masbuk itu sendiri sholatnya, ya. Jadi silakan pilih saja. Yang nggak boleh itu ada jamaah 2 orang, kemudian kita datang 5 orang, kita buat jamaah lagi, jangan. Itu menandakan terpecah belahnya Islam. Kita ngalah, kita masuk jamaah yang 2 itu, paham ya? Banyak kadang-kadang yang nggak paham nih. Satu masjid masih ada jamaah yang sedang berlangsung, kita buat jamaah lagi, sehingga dalam masjid itu ada banyak jamaah, ya kan? Pojokan. Kecuali
kecuali jamaah sholat qosor, sholatnya para musafir biasanya ditandain ya. Kalau di masjid-masjid yang sering jadi ampiran musafir itu ada kayu jamaahnya musafir, karena sholatnya beda, nggak boleh sama orang mukim. Kadang-kadang sholatnya di qosor atau di jama'. Di sini nggak ada ya, jarang jadi ampiran. Nanti kalau sudah jadi ampiran, sudah rame jalannya, bikin seperti itu, bikin kayu-kayu pembatas jamaah musafir. Nah, karena kalau musafir sedang sholat, nggak boleh mukim ikut sholat, khawatir dia sholatnya qosor. Kalian bingung nanti sholat duhur kok 2 nih, gimana? Qosor apa? Apa qosor? Eko nyosor ayam. Qosor apa qosor? Pendekkan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat jadi 1,5. Nggak bisa. Yang 3 tetap 3. Ya, yang 2 tetap 2. Maka yang bisa dikosor itu cuma zuhur dan asar serta isya. Kalau kamu sedang berjalan ke Mekah jalan kaki, kosor aja sholatnya. Nah, boleh banget jalan kaki. Udah, selama setahun kamu perjalanan tuh kosor aja udah. Sholat zuhurnya 2, asarnya 2. Ya. Tapi jangan jamaah dengan orang mukim. Ya. Gitu ya. Lagi. Ya. Nggak apa-apa, bebas. Dua-duanya. Kalau kita merujuk pada ilmu fikih, kita lihat orang yang mungkin kelihatannya alim, itu lebih diutamakan. Ya, orang yang hafalannya paling banyak, orang alim, ya, atau mungkin sepuh, ya, kedua-duanya alim nih, tapi tuaan si sebelah kiri tepoknya, ya. Jangan sampai di sini ada Udin Babe dan ada Udin, ya, satu lagi ada Hadi. Kamu nggak milih Hadi, ya, karena sedang benci Hadi, akhirnya milih Udin Babe kan gitu. Apa? Paham ya? Pada intinya boleh saja, ya. Yang penting yang kita tepuk itu sholatnya terpenuhi rukun dan syaratnya, ya. Yang kita tepuk itu, ya. Jangan sampai anak kecil kita tepuk, itu nggak bisa. Sah. Mau ditepuk boleh, mau takbir saja nggak apa-apa, takbir keraskan isyarat kalau di belakang ada makmum, ya. Asal jangan nendang aja ya. Ada lagi? Nah, kalau sholatnya itu misalkan sholat di sini jamaah ya, lalu kita sholatnya di sana, nah, terus sampai itu enggak? Sholatnya di tengah-tengah lapangan, jauh jaraknya enggak? Itu harus. Perhatikan, kalau jamaah itu bersambung. Kalaupun tidak bersambung, itu memang kalau dalam mazhab Imam Syafi'i batasnya itu sekitar bahasanya 100 apa ya? Kita bilang 50 meter lah. Tapi karena darurat yang tidak bisa menyambung, ya, perhatikan. Sholat jamaah itu mesti bersambung, ya. Artinya meskipun imam ini ada di Kroya, ya, kita ada di Sukaselamat, yang penting nyambung. Maksudnya nyambung itu dari rakaat 1, 2, 3 terus keisi semua, ya. Keisi semua. Itu tetap sah meskipun kita imamnya jauh. Bayangkan seperti Masjidil Haram tuh. Nah, kan imamnya ada di Ka'bah pinggiran, ya kan? Kan yang sholat banyak tuh, nyampe meluber kemana-mana. Agak ke itu rumah. Iya.
Itu sampai satu kota kadang-kadang, atau setengah kota lah, kota Mekah, ya kan? Kalau lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Itu sah asalnya nyambung. Dalam mazhab Syafi'i memang diperbolehkan tidak nyambung juga, dia tetap dapat pahala jamaah, tapi darurat. Potongannya tuh darurat. Nggak sekonyong-konyong di depan kosong kamu milih di rumah sana. Ya, ini nggak sah jamaahnya. Biar gak ria. Ya, oh, bukan ria, itu namanya ria. Ya, orang itu nanti bahasan ria mah. Nah, ya, jadi sekitar 50 meter, tapi karena ada darurat yang menghalangi. Misal, ya, ada tembok nih, sebesarnya segini nih, lebarnya segini. Ini imam di sini nih. Sof 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, maka sof ketujuh kan nggak bisa ngisi ini nih, karena ada tembok gede nih, lebar. Gedung, ya, ada gedung. Nah, tapi di sela-sela gedung, ya, di sela-sela gedung nih ada agak bolongan kecil, ya, yang diisi oleh makmum. Meskipun satu nih, ini tetap sah, ya, sholat jamaahnya, ya. Ada bolongan kecil yang memungkinkan untuk mengisi soft kalau seandainya satu itu batal, ya. Tapi kalau seandainya nggak ada pun dalam salah satu maqalah ini dibolehkan karena tadi darurat, ya, dibolehkan, cuma dengan syarat yang di belakang sini ini mendengar bacaan imam, dengan syarat seperti itu. Kalau nggak dengar, orang di depannya terputus, gimana dong? Dia lihat siapa? Yang lain udah salam, dia melongo, kan gitu. Pakai layar lebar. Ya, maka kemungkinan seperti ini amat mustahil. Yang diyakin kemungkinan seperti ini amat mustahil, ya, karena setertutup apapun kita dengan kios, itu pasti ada celah bolongan untuk menyambung jamaah. Ada penghalang. Maka bagusnya tetap bersambung terus. Ya. Kalau ada guru masuk terus ada murid bisa disambung. Hah? Boleh nyambung. Kalau ada guru masuk cuma ada muridnya Boleh. Apalagi kalau muridnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, boleh dia jadi makmumnya murid itu, boleh, nggak apa-apa. Guru itu tahu muridnya itu memenuhi syarat atau enggak sholatnya, karena dia yang mendidik. Kalau dirasa memenuhi syarat, nggak apa-apa dia masuk. Nggak apa-apa dia makmum ke muridnya. Tapi guru juga punya pilihan lain. Pilihan kalau seandainya nggak ada siapa-siapa, ya, dia juga kalau melihat muridnya ini masih belum cukup syarat sholatnya, dia sholat sendiri juga boleh. Soalnya muridnya misalnya kelas-kelas yang agak EQ-nya kurang, kayak gitu kan. Kondisional aja nanti, ya. Jadi nggak ada masalah guru bermakmum ke murid, sah. Murid bermakmum ke murid, apalagi kan gitu. Lagi? Mengambil apa? Nggak boleh. Sudah jelas. Ang didi nanem mangga, tiba-tiba kamu ambilin, boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nah, kalau tumbuhan liar, perhatikan. Kalau tumbuhan liar yang pada umumnya kita tahu orang yang punya tanah itu membiarkan, itu nggak berdosa. Cuma nanti kalian diklarifikasi di padang mahsyar, tapi dimaafkan oleh orang yang punya. Ya, paham nggak? Pokoknya sekecil apapun yang kita lakukan, mengambil hak orang lain itu diklarifikasi di padang mahsyar. Rumput yang tumbuh di pekarangan orang, kemudian kita ambil, ya, meskipun pada umumnya sudah menjadi umum, boleh, nggak mungkin dilarang.
kita nggak izin. Nanti di akhirat itu tetap diklarifikasi. Hadi, kamu tuh pernah ngambil rumput, kata Allah, ya, di si tanahnya si fulan buat makan kambing. Mana fulannya? Panggil. Oh, panggil fulannya kan. Gimana, kamu ikhlas nggak? Oh ikhlas, itu mah udah biasa. Ya sudah, selesai. Yang jadi masalah khawatir, hati-hati. Menurut kita liar, menurut dia ini yang jadi masalah. Ya, makanya ada tingkatan zuhud, tingkatan orang yang berhati-hati. Ya, kalian milih yang mana? Kalau tingkatan zuhud memang hidup itu hati-hati. Kalau kalian milih yang biasa saja ya nggak apa-apa, silakan. Tapi tetap nanti ada klarifikasi. Suatu ketika Hadi di masjid pakai sendal orang, nggak izin, itu diklarifikasi. Gosok namanya tuh. Memakai milik orang tanpa izin, gosok. Kalau di dunianya tidak sampai orang yang punyanya tahu, nanti diklarifikasi di akhirat. Tapi kalau waktu di dunianya orang yang punya sudah tahu, nggak diklarifikasi, karena udah tahu. Ya, paham nggak? Ya, jadi hati-hati memang. Kalian lagi make punya orang nggak? Hah? Ada nggak? Katanya makanannya orang yang soleh itu obat, tapi makanan orang yang kita adalah racun katanya. Gimana? Makanan orang yang soleh itu, makanan orang soleh katanya obat, tapi pada ini katanya racun. Kalau apa? Racun. Kalau Itu racun. apapun yang dilakukan orang soleh adalah untuk kebaikan terhadap badannya atau dirinya. Maka memang benar, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka semua aktivitasnya akan dinilai pahala. Atau bahasa lainnya jadi obat untuk dirinya. Ya, ukuran solehnya tuh di mana? Ukuran solehnya tuh dia melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dengan baik. Maka nanti setiap amal aktivitasnya yang sifatnya mubah atau boleh itu akan dapat pahala. Tidur dia pahala, makan dia pahala. Jadi bukan hanya sekedar makan. Begitupun sebaliknya, orang yang meninggalkan larangan Allah, maka segala sesuatu itu kemungkinan justru akan menjadi racun untuk dirinya. Karena bisa jadi dia mencari makan dengan jalan yang tidak baik, karena dia awalnya tidak menjalankan perintah Allah, maka dia condong kepada kemaksiatan. Jadi pembahasannya sebenarnya itu luas, tergantung siapa yang membuat kata-kata itu, ya. Paham? Apa nabu baik? Tulis temen ya. 5 menit mana? Wah ya iya sing hortilane wong semene baik. Bukan. Ora apa-apa. Ora ada di masalah. Hah? Yang ria gimana? Kalian sudah mempelajari ria. Apa itu ria? Orang sodakoh, orang berniat sodakoh, pengen dipuji orang ria. Orang berniat sodakoh, kemudian dia nggak jadi karena khawatir dilihat orang ria. Jadi ria itu ada 2 macam, ya. Pertama, dia beramal amalan akhirat tapi ingin dipuji orang ria. Tapi kedua ada lagi, dia berniat amalan akhirat, ya, khawatir dipuji orang, akhirnya nggak jadi sholatnya, itu juga ria.
Kalian rasakan enggak? Coba kalian rasakan. Kalian pengen jamaah di masjid, sholat duhur. Tiba-tiba terbersit dalam hati karena ada teman kalian di depan rumah. Ya, khawatir nanti dibilang sama teman ini orang soleh. Akhirnya kalian nggak jadi jamaah. Itu ria namanya. Hati-hati. Ria itu bukan hanya sekedar kalian memperlihatkan ibadah, tapi tidak jadi ibadah, apalagi sifatnya wajib, karena khawatir diketahui oleh orang, itu juga ria. Jadi yang namanya ikhlas itu dilihat atau tidak dilihat tetap istiqomah. Nah, itu ikhlas. Ya. Itu ikhlas. Maka pesenang diri begitu. Ibadah tuh ikhlas. Karena Allah sudah, bukan karena yang lain. Kalau kalian ibadah di sini karena ingin ngaji, tiba-tiba yang dibilang ngajinya libur seminggu, kalian jamaahnya juga libur seminggu. Berarti kalian ada yang salah dengan niat ibadahnya. Kata yang dibilang, Ang Didi libur, ada keperluan keluar kota 1 bulan, kalian enggak lagi sholat jamaah, berarti ada yang salah. Artinya kalian menggantungkan ibadah kalian ke Ang Didi, ini salah. Nah, jadi seperti itu. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika,